Bab 42. Istri kontrak sang CEO. Tante Herlina. Tante menangis. Hening, hanya terdengar suara tangis seorang wanita dari balik sambungan telepon. Arumi yang dulu memang cukup dekat dengan mantan calon mertuanya itu jelas merasa tidak tega mendengar suara tangis wanita itu walaupun hanya dari sambungan telepon saja. "Tante, ada apa Tan? Apa ada masalah?" Sekali lagi Arumi bertanya, hatinya mulai tidak tenang. Perlahan, Arumi mendudukkan dirinya di tepian ranjang sambil menunggu jawaban dari Nyonya Herlina. "Tante kangen sama kamu Rum. Tante ingin ketemu sama kamu, boleh?" Nyonya Herlina akhirnya menjawab, suaranya sedikit bergetar. Arumi terdiam sejenak, "Tapi Rumi harus izin sama suami Rumi dulu ya Tan, coba nanti Rumi ngomong." "Ngomong-ngomong tentang suami kamu, apa suami kamu tidak cerita kalau tadi dia datang ke rumah Tante?" Tanya Nyonya Herlina dengan hati-hati. Sebenarnya dia sedang tidak ingin membahas tentang masalah menantunya, dia menelpon karena memang merindukan Arumi. "Tidak Tante, memang ada urusan apa ya Tan sampai suami Rumi datang ke rumah Tante?" "Ah tidak ada apa-apa Rum. Kalau bisa, besok kita ketemuan di restoran ya. Sekalian Tante ingin ajak kamu makan siang bareng, udah lama banget kita gak makan bareng ya Rum. Nanti coba Rumi obrolin dulu sama suami Rumi kabarin Tante." Iya, Rum. Makasih ya sayang." Ambungan telepon terputus, Arumi menurunkan benda pipi itu dari telinganya, dia nampak termenung. "Mas Bara ngapain ya datang ke rumah orang tua Randi? Apa ada sesuatu yang penting? Kenapa Mas Bara tidak memberitahuku?" Sebuah senyuman terbit tatkala melihat sang istri keluar dari dalam kamar mandi dengan menggunakan sebuah lingerie berwarna merah. Bara yang sedang duduk santai di atas ranjang dengan bersandar pada headboard segera meletakkan ponselnya di atas nakas. "Sini sayang, Mas udah kangen," ucapnya seraya menepuk-nepuk ranjang sebelahnya. Dia dibuat takjub dengan penampilan sang istri yang terlihat begitu menggoda. Arumi hanya menurut, dia mulai mengayunkan kakinya mendekat ke arah ranjang dan duduk di samping suaminya. Sungguh, sebenarnya Arumi merasa heran dengan sikap suaminya yang tidak seperti biasanya. Jika biasanya suaminya pulang dengan membawa sebuket bunga untuknya, kali ini suaminya membawakan sebuah lingerie dan memintanya untuk memakainya. Apa suaminya ini tidak merasa malu membeli baju minim bahan seperti ini? Dia yang wanita saja belum pernah sampai membeli baju seperti itu. Bara saling merapatkan tubuh mereka dan membawa Arumi ke dalam pelukannya. Diciumnya kening sang istri sampai berkali-kali. "Bagaimana pekerjaan kamu hari ini Mas?" Arumi bertanya. Dia bisa mendengar dengan jelas debaran jantung suaminya karena posisi mereka masih berpelukan. "Hari ini semua pekerjaan Mas diurus oleh asisten Mas, soalnya Mas tidak fokus bekerja seharian ini." Arumi melonggarkan pelukannya, dia mendongakkan sedikit kepalanya demi bisa menatap wajah suaminya. "Mas sakit?" tanyanya khawatir. "Iya sakit nahan rindu sama kamu," jawabnya seraya mencubit gemas hidung Arumi. "Seharian ini Mas sampai gak fokus kerja gara-gara kangen sama kamu Rum." Arumi memukul pelan dada suaminya. "Ya ampun Mas, orang nanya serius juga malah jawabnya begitu." "Beneran serius sayang, Mas beneran kangen." Arumi menggeleng-gelengkan kepalanya. "Terus ini, Mas sengaja beli baju seperti ini. Emang Mas nggak malu?"
Bukan Mas yang beli dong, Mas suruh karyawan Mas yang wanita buat bantuin beli. Mereka kan udah pengalaman menikah, jadi pahamlah soal yang beginian. Lagi-lagi Arumi dibuat menggeleng mendengar jawaban sang suami. Jangankan Arumi, asisten Roy saja sampai dibuat geleng-geleng kepala saat di kantor tadi. Bara menyuruh asisten Roy untuk mengajak 2 orang staf wanita yang sudah menikah dan membawa mereka ke butik untuk membantu mencarikan lingerie yang cocok untuk Arumi. Bahkan pelayan di butik sampai mengira jika 2 staf wanita itu adalah istri dari asisten Roy karena mereka hanya datang bertiga. Senyuman di wajah Arumi tiba-tiba meredup saat dia teringat dengan ucapan mamanya Randi saat ditelepon tadi siang. Mas. Tadi siang. Apa Mas datang mengunjungi kediaman keluarga Prayoga? Arumi bertanya dengan suara pelan dan penuh dengan kehati-hatian, takut pertanyaannya akan menyinggung perasaan Bara, terlebih yang akan mereka bahas adalah keluarga mantan kekasihnya. Bara membeku, netranya menatap lekat mata istrinya, siapa yang memberitahumu? Jadi benar kamu datang Mas? Masih dengan suara lembutnya Arumi kembali bertanya untuk memastikan lagi. Bara mengangguk, dia pun menceritakan apa yang terjadi tadi siang di kediaman keluarga Prayoga, termasuk tentang video perselingkuhan Delia dan Pak Anton dan apa yang sudah dilakukan pasangan Sum itu. Mas cerita begini, kamu tidak menaruh rasa kasihan kan pada mantan pacar kamu itu karena sudah dikhianati oleh istrinya. Ekspresi wajah Bara mendadak berubah menjadi masam. Kenapa? Mas cemburu? Bukannya menjawab, Bara kembali merapatkan tuksbuhnya ke arah Arumi. Secara perlahan, dia membaringkan tuksbuh istrinya itu dan mulai meniks. Ndihnya. Arumi tak memprotes, memberikan ruang untuk suaminya memandang wajahnya sampai puas. Cukup lama Bara menatap wajah istrinya, satu tangannya menyentuh kulit wajahnya. Kamu masih nanya Mas cemburu apa enggak? Sudah jelas Mas tidak suka kamu memikirkan laki-laki lain selain Mas, Rum, ucapnya dengan jujur. Arumi tersenyum dan menatap dalam-dalam mata suaminya. Sebenarnya aku bukan merasa kasihan pada Randi, tapi pada Tante Herlina, Mas. Tadi siang Tante Herlina menelpon sambil menangis. Beliau mengajak aku bertemu untuk makan siang bareng besok, ucapnya. Sempat terdiam sejenak, Arumi melanjutkan kembali kata-katanya, apa kamu mengizinkan aku untuk pergi menemui Tante Herlina besok Mas? Waktu menunjukkan pukul 21.20, Anton dan istrinya sedang menonton televisi di ruang tengah sambil menikmati secangkir kopi dan cemilan. Ting. Tong. Siapa yang bertamu jam segini ya Mas? Tanya Nila, istri Anton. Sudah kamu di sini saja, biar Mas saja yang buka pintunya. Anton bergegas bangun, meninggalkan ruang tengah menuju ke ruang depan. Anton memutar gagang kunci yang masih menggantung di pintu, kemudian dia membuka pintunya setengah lebar. Melihat sasaran empuk di depan mata, Randi yang datang sebagai tamu langsung memberikan bogem pada sang tuan rumah. Bageh. Bab 43. Malam ini Randi mendatangi rumah Anton. Dia yang tadinya ingin menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, nyatanya tidak bisa menahan amarahnya ketika melihat wajah Anton yang muncul pertama kali dari balik pintu. Bageh. Randi meraih baju yang dipakai Anton dan memberikan bogem mentahnya tepat di wajahnya, membuat tubuh Anton terhuyung ke samping. Apa-apaan ini? Anton memegangi wajahnya yang terasa sakit, dia menatap kesal pada Randi. Randi kembali meraup baju Anton dan menyeretnya keluar sampai ke teras.
Anton yang melihat kemarahan di wajah Randi pun mulai panik. Dia cukup mengenal Randi sebagai suami dari wanita selingkuhannya. Ada apa ini? Mungkinkah perselingkuhannya dengan Delia sudah terbongkar? Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengan Delia? Mantan sekretarismu itu. Rahang Randi mengeras, sorot mata menatap tajam. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Elak Anton, berpura-pura tidak paham dengan maksud ucapan lelaki yang usianya jauh di bawahnya itu. Randi melepaskan baju Anton dengan kasar, lalu dia mengeluarkan ponselnya dari saku jaketnya dan memutarkan video yang dikirimkan oleh asisten Roy tadi siang. Randi menunjukkan video tersebut tepat di hadapan Anton. Seketika mata Anton pun membulat melihat video dirinya dengan Delia yang sedang telan yang bulat sambil bermain kuda-kudaan. Di dalam rumah, Nila yang mendengar ada keributan di luar pun bergegas menyusul keluar. Seorang security yang berjaga di pintu gerbang juga ikut datang saat mendengar suara keributan. Ada apa ini, Mas? Tanya Nila saat suaminya sedang berdiri berhadapan dengan seorang pria muda yang Nila tidak kenal. Mendengar suara istrinya memanggil, butiran-butiran keringat mulai bermunculan di kening Anton. Dengan tubuh sedikit bergetar dan wajah yang mulai memucat, lelaki itu membalikkan tubuhnya dan menatap sang istri yang sudah berdiri di ambang pintu. Nila pun berjalan mendekat ke arah dua pria itu. Ada apa, Mas? Sekali lagi Nila bertanya karena tidak ada yang menyahut ucapannya. Pandangan Nila kini beralih pada video yang masih berputar di ponsel Randi. Seketika jantungnya seperti berhenti berdetak saat melihat suaminya sedang berpiano oleh wanita lain. Nil, dengarkan, Mas. Nila mengangkat 5 jarinya, matanya mulai dipenuhi oleh genangan air mata. Cukup, Mas. Jadi selama ini kamu selingkuh di belakang aku, Mas. Nila tak pernah menyangka jika suami yang selalu dia sayang-sayang telah tega mengkhianati pernikahan mereka. Sikap romantis dan perhatian yang selalu ditunjukkan oleh suaminya ternyata hanya kedok untuk menutupi perselingkuhannya saja. Randi menurunkan ponselnya, dia nampak memejamkan mata sebentar dan menghela nafas panjang. Randi sadar, selain dirinya, juga ada seorang wanita yang menjadi korban di sini, yaitu istri Anton. Hati wanita lebih sensitif dan akan mudah rapuh, apalagi jika menghadapi kasus perselingkuhan seperti ini, hatinya pasti akan sangat-sangat hancur. Mungkin yang dirasakan Nila sekarang, sama seperti yang dirasakan oleh Arumi dulu. Lebih kejamnya lagi, Arumi harus menyaksikan langsung adegan pacu kuda itu dengan mata kepalanya sendiri. Kita sama-sama dikhianati. Sekarang istriku sedang mengandung, aku bahkan ragu jika anak yang dikandungnya adalah anakku, ucap Randi, kali ini suaranya terdengar lebih pelan, tak menggebu-gebu seperti sebelumnya saat berbicara dengan Anton. Nila menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Dia memejamkan matanya sebentar dan menangis tergugu. Bahunya bergetar hebat, tubuhnya hampir saja tumbang jika Anton tidak memegangi kedua lengannya. Singkirkan tangan kotormu itu dari tubuhku, Mas. Tidak sudi lagi aku disentuh olehmu, ucapnya seraya menyingkirkan tangan Anton dari tubuhnya dengan kasar. Tega kamu, Mas, berbuat seperti ini di belakangku. Dengan derayan air mata, Nila menatap kecewa pada suaminya. Wanita itu segera berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah sebelum Anton sempat membuka mulutnya kembali untuk memberikan penjelasan. Melihat kepergian istrinya, Anton menatap tajam ke arah Randi sebentar, kemudian dia menyusul Nila masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya kembali dengan kasar.
Meskipun urusannya belum selesai dan dia belum mendapatkan penjelasan apapun dari Anton, Randi memilih untuk pergi meninggalkan rumah mewah itu dan membiarkan Anton untuk menyelesaikan masalahnya dengan istrinya. Nila mengambil koper besar dari samping lemari dan menaruhnya di atas ranjang. Dengan gerakan kasar, Nila membuka resleting koper tersebut, lalu dia mengambil baju-baju dari dalam lemari dan memasukkannya ke dalam koper. Anton datang dan mencoba menghentikan kegiatan istrinya. "Nil, dengarkan penjelasan Mas dulu. Kamu jangan main pergi-pergi seperti ini Nil, kasihan anak-anak." Nila segera menghentikan aktivitasnya, dia menaruh kembali baju yang ada di tangannya ke dalam lemari. Dengan tatapan penuh kekecewaan Nila berjalan mendekat ke arah Anton. Tamparan dan pukulan saja rasanya tidak cukup untuk dia berikan pada laki-laki pengkhianat ini. "Bukan aku, tapi kamu yang akan pergi dari rumah ini, Mas." Siang ini Arumi datang memenuhi permintaan Nyonya Herlina yang ingin bertemu dengannya di salah satu restoran ternama di kota itu. Semalam, Bara memutuskan untuk tidak melarang istrinya itu pergi menemui Nyonya Herlina. Wanita parubaya itu pasti sedang bersedih hati atas kelakuan menantunya dan membutuhkan tempat untuk berbagi cerita. Dengan alasan jika dirinya juga ada janji ketemuan dengan seorang klien di dekat tempat itu, Bara menjemput Arumi ke rumah dan mengantarkan istrinya itu sampai ke depan restoran. "Mas, kamu sebenarnya ikhlas gak sih mau nurunin aku di sini?" tanya Arumi sambil menunjuk satu tangannya yang masih digenggam oleh Bara. Saat ini mereka masih duduk di dalam mobil yang sudah terparkir di halaman restoran. "Ngobrolnya jangan lama-lama ya Rum, 10 menit aja," ujar Bara yang memang belum berniat untuk melepaskan genggaman tangannya dari tangan sang istri. "10 menit emang ngobrol apaan Mas? Paling cukup untuk setor muka doang itu mah," jawab Arumi. Bara menghela nafas panjang. Meskipun masih nampak berat untuk melepaskan tangan sang istri, akhirnya Bara mengalah. Sebuah kecupan hangat dia sematkan di bibir mungil milik istrinya sebagai obat penenang diri dan vitamin penyemangat untuknya. "Kalau sudah selesai langsung telepon Mas ya. Nanti Mas jemput." Arumi mengangguk pelan dan segera turun setelah mencium punggung tangan suaminya terlebih dahulu. Sampai sosok istrinya tidak terlihat lagi, Bara masih tetap menatap ke arah pintu utama restoran tersebut. Sementara itu di dalam restoran, Nyonya Herlina menyambut kedatangan Arumi dengan sebuah pelukan hangat. Dia yang sudah sangat menyayangi Arumi seperti putrinya sendiri merasa sangat bahagia bisa bertemu kembali dengannya. Beberapa paperback berisi hadiah untuk Arumi bahkan sudah dia siapkan di atas kursi. Nyonya Herlina mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari dalam tasnya. "Lihat ini Rum, Tante punya banyak hadiah buat kamu." Arumi bergegas menumpukan tangannya di atas punggung tangan Nyonya Herlina saat wanita itu hendak membuka kotak perhiasannya. "Tante, kita kesini untuk makan siang bukan? Tante tidak perlu memberikan apapun pada Rumi, Rumi tidak membutuhkan semua itu, Tan." Wajah Nyonya Herlina tertunduk sedih, namun setelahnya wanita itu kembali tersenyum dan mengangguk. Memang dia yang terlalu berharap jika masih ada harapan bagi putranya untuk mendapatkan cinta Arumi kembali. Apalagi setelah melihat pengkhianatan Delia, Nyonya Herlina berharap putranya bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih pantas dan lebih terhormat. Kedua wanita yang terpaut usia jauh itu mulai memakan makanan yang sudah tersaji di atas meja. Nyonya Herlina memang sudah memesankan makanan-makanan kesukaan Arumi semua sebelum Arumi datang tadi. Dengan ditemani obrolan-obrolan ringan mereka menikmati makan siang mereka. Kesedihan Nyonya Herlina seketika hilang,
Wajahnya yang sedari kemarin terus basah oleh air mata hari ini bisa tergantikan dengan sebuah tawa dan senyuman bahagia. Biur. Arumi menghentikan aktivitas makannya saat merasakan siraman air dingin di kepala bagian belakangnya yang mengguyur sampai ke dalam bajunya.